Sebastian Vettel kemarin membuat dunia F1 terkejut dengan dirinya yang mengumumkan akan pensiun dari balap jet darat ini pada akhir musim 2022. Sebelumnya, ia sempat membuat akun Instagram yang juga membuat heboh fans-fans F1 karena seperti yang kita tahu, kalau Vettel termasuk orang yang tidak ingin bersentuhan dengan dunia sosial media. Tapi siapa yang menyangka kalau akun Instagram ini menjadi tempat bagi Vettel untuk mengumumkan kalau ia akan menutup karir di F1 akhir musim ini. Kemarin sore, juara dunia 4 kali tersebut memposting sebuah video berdurasi 3 menitan yang berisi pengumuman pensiun dirinya dan alasan dibalik keputusan itu. Jujur, kami suka dengan cara Vettel menyampaikan keputusan pensiunnya. Semuanya disampaikan dengan rapi, dan alih-alih mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekatnya yang pastinya bakal panjang, Vettel langsung ke poinnya, yaitu alasan mengapa ia memilih pensiun dari F1 dan pesan yang tersirat di dalam video itu ia sampaikan dengan penuh makna. Yang jelas, keputusan ini sudah ia pertimbangkan sejak musim 2018 dulu, dan sejak itu sebenarnya Vettel sudah bolak-balik, berpikiran mau pensiun atau tidak. Kami melihat ada 2 alasan utama kenapa Vettel menutup karirnya. Pertama, jelas karena alasan keluarga. Ia sempat menjelaskan tentang siapa sebenarnya seorang Sebastian Vettel di luar sirkuit, yaitu dia adalah seorang ayah dari 3 anak dan suami dari istrinya yang cantik. Ia mengatakan kalau fokusnya saat ini setelah pensiun dari F1 adalah melihat anak-anaknya tumbuh dan mengurus mereka seperti layaknya seorang ayah. Bagi Vettel, ia merasa sudah tidak layak untuk mengorbankan banyak waktu yang ada untuk berkarir di F1 dan sudah tiba waktunya untuk mengalihkan waktu itu ke hal-hal personal yang bisa membuatnya lebih bahagia. Alasan kedua adalah ia merasa kalau ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di luar karirnya sebagai pembalap dan sudah saatnya bagi Vettel untuk mengakhiri kiprahnya di F1. Seperti yang kita tahu, Vettel selama setahun terakhir memang tergerak untuk menyuarakan hal-hal yang ia anggap benar. Bahkan beberapa bulan yang lalu, pembalap Jerman ini sempat mengikuti acara politik di Inggris dan sedikit menggambarkan bakal seperti apa Vettel setelah pensiun nantinya. Saat itu ia mengatakan kalau jadi pembalap F1 sama saja membuatnya sebagai orang yang hipokrit karena tidak sejalan dengan kampanye ramah lingkungan yang ia gencar lakukan sejauh ini. Dalam pernyataannya, ia berkata kalau banyak sekali suara-suara yang perlu ia dengar dan membuat Vettel tergerak untuk bertindak supaya bisa memperbaiki masa depan serta mencari tantangan baru di dalam hidupnya. Vettel percaya kalau balapan terbaiknya masih akan datang setelah ia pensiun dan ia yakin kalau masih ada race yang harus ia menangkan di luar sana. Jadi, faktor keluarga dan aktivitas di luar sirkuit adalah 2 hal penyebab Vettel memutuskan pensiun jika berdasarkan video kemarin. Tapi tentu ada juga faktor-faktor eksternal yang mendukung keputusannya tersebut. Mulai dari Aston Martin yang tidak mampu memenuhi ambisinya untuk bertarung di jalur kemenangan seperti yang ia harapkan. Awal musim ini sebenarnya sudah berhembus kabar kalau Vettel akan pensiun dan itu beriringan dengan performa Aston Martin yang amburadul. Meskipun mereka bisa membuat kemajuan dan bisa memperbaiki performa mobilnya di pertengahan musim, tapi rentetan hasil negatif berupa kegagalan lolos dari sesi Q1 selama 3 balapan beruntun dan performa buruknya di Austria rupanya memang membuat Vettel gerah. Selain soal performa timnya, problem yang ada di FIA dengan keputusan-keputusan yang tidak cocok dengan Vettel sepertinya juga punya peran dalam keputusan pensiun dirinya. Di Austria, hal itu sudah tergambarkan dengan marahnya Vettel ketika rapat bersama race director dan berujung ke hukuman denda karena perilakunya dinilai melanggar kode etik. Sebastian Vettel adalah pembalap yang unik di F1. Sebelum waktu-waktu ia dibenci banyak orang karena dominasinya bersama Red Bull, Vettel sebenarnya sudah mendapat tempat yang spesial di hati para penggemarnya karena sosok dirinya yang berbeda dari pembalap pada umumnya. Vettel selalu tampil apa adanya di sirkuit, yaitu sebagai pembalap dan suka menghibur orang-orang yang ada di sekitarnya dengan candaan-candaan yang segar. Hal itulah yang kemudian membuat Vettel menjadi pembalap idola sejuta umat setelah karirnya usai di Red Bull, terutama ketika pindah ke Ferrari. Meski ia gagal mewujudkan harapan tifosi di sana dan pergi tanpa gelar sama sekali, tapi itu justru semakin membuatnya semakin spesial di mata penggemarnya. Kehidupannya di luar sirkuit juga semakin disorot yang ternyata banyak hal-hal positif yang sudah Vettel perbuat dan berhasil menginspirasi banyak orang. Sepanjang karirnya, Vettel berhasil koleksi 4 kali juara dunia dengan 53 kemenangan dari 122 kali podium. Sebuah pencapaian yang sudah sangat pantas untuk menyandang gelar sebagai legenda di F1. Harus diakui, kalau apa yang didapat Vettel itu tidak menggambarkan bagaimana keseluruhan karirnya di F1, apalagi mengingat waktunya di Ferrari yang tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Tapi itulah yang membuat Vettel berevolusi jadi dirinya yang kita kenal sekarang.
Rasanya tidak pantas seorang legenda seperti Vettel harus mengakhiri karirnya dengan statistik yang kian menurun di tim seperti Aston Martin. Namun lebih baik seperti ini, ketimbang ia pensiun di Ferrari dengan kondisi mental yang tertekan dan performa yang jauh lebih memalukan di musim 2020 silam. Karir Vettel sangatlah pantas untuk ditutup dengan happy ending dan dengan cara yang lebih baik daripada yang ia alami selama 3 tahun terakhir ini. Bagi F1, tentunya mereka lagi-lagi kehilangan sosok besar setelah Kimi Raikkonen musim lalu. Pensiunnya Vettel akan membuat lubang besar yang akan sulit tergantikan untuk mengisinya. Bukan cuma dari segi prestasi, tapi lebih ke sosok Vettel yang spesial dan nilai-nilai yang ia bawa selama ini sangat sulit untuk digantikan. Yang terpenting untuk sekarang adalah Vettel mampu menikmati sisa-sisa balapannya di F1 dan memastikan kalau ia mengakhiri karirnya dengan happy ending. Setelah membahas soal pensiunnya Vettel, tentu tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas siapa yang akan menggantikannya. Aston Martin tidak punya pilihan yang banyak di luar sana karena pembalap-pembalap top sudah terkunci semua. Bottas dan Gasly sudah terikat kontrak sampai tahun depan. Fernando Alonso walaupun belum memastikan masa depannya, tapi Alpine sudah hampir pasti memilihnya untuk 2023 nanti. Daniel Ricciardo masih berkomitmen untuk bertahan di McLaren meski timnya sendiri masih tanda tanya. Setidaknya ada 3 opsi yang bisa diambil Aston Martin. Yang terdekat adalah Nico Hülkenberg yang sekarang berperan sebagai pembalap cadangan bagi mereka dan sempat turun di 2 balapan pembuka musim ini untuk gantikan Vettel yang terkena Covid. Itu adalah opsi paling mudah dan paling aman yang bisa diambil oleh Aston Martin, mengingat Hülkenberg sudah cukup mengenal seluk-beluk tim seperti apa dan tidak butuh adaptasi yang terlalu banyak. Tapi usianya yang sudah menginjak 34 tahun mungkin bakal jadi tembok penghalang bagi Aston Martin untuk merekrutnya. Opsi kedua adalah membajak Mick Schumacher dari Haas serta Ferrari. Meski sedikit sulit untuk mewujudkannya, tapi hal ini sangat mungkin terjadi karena hubungan Vettel dan Mick yang kita tahu sangat dekat. Ada kemungkinan kalau bisa saja Vettel meminta Aston Martin untuk merekrut Mick Schumacher sebagai suksesornya di sana. Selain itu, ikatan sejarah juga bisa memperkuat keinginan mereka untuk merekrut Mick, mengingat ayahnya dulu melakoni debut di F1 bersama tim Jordan atau asal mula tim sebelum menjadi Aston Martin seperti sekarang. Walaupun Mick masih terikat kontrak dengan Ferrari, tapi situasinya saat ini tidak begitu menguntungkan bagi pembalap Haas tersebut. Ferrari sudah mengikat duet Leclerc dan Sainz sampai 2024 nanti, dan tentunya terlalu lama bagi Mick untuk naik ke tim utama. Selain itu, sepertinya juga tidak ada intensi bagi Ferrari untuk menjadikan Mick Schumacher sebagai pembalap masa depan mereka. Jadi Aston Martin sangat mungkin bisa membajak Mick Schumacher untuk musim depan sebagai pengganti Vettel yang pensiun. Opsi ketiga tentu ada Oscar Piastri yang saat ini sedang mencari kursi untuk bisa membalap di F1. Seperti yang kita tahu, Alpine sedang berusaha untuk menyodorkan pembalap masa depannya itu sebagai pinjaman agar Piastri bisa mendapat pengalaman balapan di F1. Aston Martin bisa saja menerima opsi Piastri sebagai pengganti Vettel, tapi belum tentu mereka mau dengan kontrak jangka pendek seperti pembalap pinjaman dari Alpine. Kami pikir Piastri walaupun jadi opsi paling realistis secara ketersediaan pembalap, tapi bisa jadi pilihan terakhir karena durasinya yang terbatas dan tidak fleksibel. Siapa yang akan menggantikan Vettel tahun depan? Tulis prediksimu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.